Hai semuanya, kami dari kelompok 1 Kimia Umum B. Di sini kami akan menjelaskan peran kimia dalam pembentukan dan evolusi batuan, perspektif kekinian dalam geologi modern. Ada 5 peran dalam pembentukan dan evolusi batuan. Pertama, ada kimia pembentukan batuan beku. Proses pembentukan batuan beku dimulai dengan peleburan, di mana batuan induk mencair menjadi magma karena suhu dan tekanan tinggi. Magma mengandung berbagai unsur kimia seperti silikon dioksida dan besi. Ketika magma mendingin, mineral-mineral mulai mengkristal. Proses kristalisasi ini membentuk batuan beku dengan mineral yang mengkristal lebih dulu seperti olivin, diikuti plagioklas dan kuarsa, sesuai dengan urutan kristalisasi Bowen. Pemisahan kimia terjadi ketika mineral-mineral terpisah dari magma yang tersisa, mengubah komposisi kimianya. Proses ini menghasilkan batuan beku seperti granit jika magma mendingin lambat, atau batuan beku luar seperti basalt jika mendingin cepat di permukaan. Selain itu, magma juga mengandung gas yang bisa terlepas saat magma mendingin melalui degassing, membentuk rongga atau kantong gas dalam batuan seperti pada batu yang berpori. Dengan semua proses ini, pembentukan batuan beku tentunya melibatkan perubahan kimia yang membentuk batuan dengan komposisi dan tekstur yang beragam. Kimia dalam pembentukan batuan sedimen. Pertama, pelapukan atau weathering. Pelapukan kimia merupakan proses utama yang melibatkan reaksi kimia antara batuan dan air, gas, atau larutan. Proses ini dapat mengubah mineral menjadi bentuk baru atau melarutkannya. Beberapa peristiwa utama pelapukan kimia meliputi pelarutan atau dissolution. Mineral seperti halit dan kalsit larut dalam air. Contohnya, batu kapur yang mengandung kalsit mudah terlarut melalui kontak dengan air. Oksidasi. Reaksi oksigen dengan mineral tertentu seperti mineral silikat menyebabkan oksidasi yang sering disebut karatan. Hidrolisis. Mineral silikat seperti feldspar bereaksi dengan air dan membentuk mineral lempung atau kaolinit sambil melepaskan ion-ion terlarut. Kedua, pengendapan atau deposition. Deposisi terjadi ketika kekuatan yang bertanggung jawab untuk transportasi sedimen tidak lagi cukup untuk mengatasi gaya gravitasi dan gesekan, menciptakan ketahanan terhadap gerak. Deposisi juga bisa mengacu pada penumpukan sedimen dari bahan turunan organik atau proses kimia. Sebagai contoh, kapur dibuat sebagian dari kerangka kalsium karbonat mikroskopik plankton laut. Pengendapan yang telah menginduksi proses kimia atau diagenesis untuk mendepositkan kalsium karbonat lebih lanjut. Ketiga, diagenesis. Diagenesis adalah proses perubahan kimia, fisika, atau biologi yang terjadi pada sedimen dan batuan sedimen setelah pengendapan. Berikut adalah proses utama diagenesis kimia. Selanjutnya ada kimia dalam pembentukan batuan metamorf. Yang pertama itu ada rekristalisasi, di mana mineral dalam batuan induk mengalami perubahan ukuran dan bentuk tanpa kehilangan fase padat. Ini memungkinkan mineral untuk membentuk struktur yang lebih stabil di bawah kondisi baru. Contohnya itu seperti dalam batu pasir yang mengalami metamorfisme, kuarsa asal butir-butir pasir mengalami rekristalisasi menjadi kuarsit. Nah, di sini butir kuarsa saling bertautan lebih erat, menciptakan batuan yang sangat padat dan tahan lama. Selanjutnya ada pertukaran ion, di mana dalam kondisi tertentu, ion dalam mineral itu dapat dipertukarkan, menghasilkan mineral baru dengan komposisi yang berbeda. Hal ini sering terjadi dalam lingkungan yang kaya akan fluida. Contohnya, ketika batu gamping yang mengandung lempung mengalami metamorfisme, ion magnesium dari fluida dapat menggantikan ion kalsium dalam struktur kalsit, menghasilkan mineral baru seperti dolomit. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pembentukan mineral baru, di mana selama metamorfisme itu mineral baru dapat terbentuk dari reaksi antara mineral lama dan unsur-unsur kimia dari fluida panas. Contohnya itu ketika batu kapur dapat berubah menjadi marmer melalui proses ini. Dan juga dalam proses metasomatisme, air dapat membawa unsur-unsur baru ke dalam sistem batuan. Misalnya, pada batu gamping yang murni dapat berubah menjadi marmer dengan pembentukan mineral baru seperti wollastonite jika terdapat silika tambahan. Kimia pelapukan dan proses daur ulang batuan.
Sebelumnya kalian udah tahu belum sih pelapukan kimia itu apa? Jadi, pelapukan kimia adalah proses pemecahan atau perubahan batuan akibat reaksi kimia antara batuan dan unsur-unsur atau senyawa dalam lingkungan seperti air, udara, dan organisme. Proses ini terjadi lebih cepat di daerah yang lembab dan hangat dan bisa terjadi melalui beberapa mekanisme, antara lain hidrolisis, oksidasi reduksi, karbonasi, dan pelapukan oleh organisme. Proses daur ulang batuan. Batuan tidak hilang begitu saja dari bumi, melainkan melalui siklus yang disebut dengan siklus batuan. Dalam siklus ini, batuan mengalami berbagai perubahan dan proses yang berkelanjutan, termasuk pelapukan, transportasi, dan pengendapan, sebelum akhirnya membentuk batuan baru, seperti batuan beku, metamorf, dan sedimen. Kimia dalam pengaruh aktivitas manusia pada batuan dan tanah. Polusi bahan kimia diakibatkan oleh penggunaan dan pembuangan bahan kimia dari berbagai sumber. Kontaminasi kimiawi mengacu pada masuknya zat kimia ke dalam lingkungan yang mengubah keseimbangan alami ekosistem dan organisme yang menghuninya. Zat-zat tersebut sebagian besar berasal dari kegiatan industri. Pengaruh aktivitas manusia terhadap batuan dan tanah. Pada bagian ini, kami menjelaskan bagaimana kegiatan manusia pada sektor seperti pertanian, industri, dan konstruksi yang mempengaruhi kualitas dan komposisi kimia batuan dan tanah. Yang pertama, penambangan mineral dan batuan. Proses penambangan dapat menyebabkan penurunan pH tanah, terutama jika bahan kimia berbahaya atau asam digunakan dalam ekstraksi mineral. Penurunan pH ini mengganggu kelarutan unsur hara dan mempengaruhi kualitas tanah untuk pertanian. Penambangan batu bara atau logam seringkali menghasilkan asam tambang yang terbentuk ketika mineral sulfida dalam batuan teroksidasi oleh air dan udara, menghasilkan asam sulfat. Asam ini mencemari tanah dan air, menurunkan pH tanah, dan merusak kesuburan tanah. Yang kedua, ada pengaruh pupuk organik dan anorganik pada tanah. Bahan organik sebagai pupuk organik dapat meningkatkan kadar hara, meningkatkan kemampuan kimiawi, fisik, dan meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Kandungan unsur hara yang cukup tinggi dan lengkap menjadikan pupuk organik dapat dimanfaatkan sebagai sumber unsur hara dan tanaman. Sedangkan pupuk anorganik yang digunakan terus-menerus dengan tidak dilakukan penambahan pupuk organik dapat mengakibatkan ketidakseimbangan unsur hara di dalam tanah. Peran tanah dalam siklus biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik, seperti tanah dan air. Daur biogeokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Artinya, keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Siklus biogeokimia melibatkan perputaran unsur seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur, yang sebagian besar berlangsung melalui interaksi antara tanah, atmosfer, dan organisme. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Prinsip pengelolaan lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Pengembangan proses kimia yang lebih efisien dan ramah lingkungan yang mengurangi limbah dan emisi berbahaya dapat menjadi solusi dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, seperti teknologi katalisis untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya atau mengoptimalkan penggunaan energi.